Saudara, kami akan ajak Anda untuk melihat lebih dekat kampung tersepi di Banjarnegara Selatan. Kampung ini berada di hutan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Saudara, kampung ini merupakan kampung tersepi yang memang berada di tengah hutan belantara, tepatnya di Desa Keputuh Jurang, Kecamatan Pagedungan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kampung ini masyarakat menyebutnya dengan nama Pasar Setan. Dari namanya saja sudah terdengar mengerikan, dan warga sekitar memang menyebutnya Pasar Setan karena konon setiap hari Jumat Kliwon banyak warga yang mendengar keramaian bak pasar di kampung tersebut. Namun ternyata tidak ada satupun orang yang melihat wujud daripada keramaian itu. Maka warga sekitar sering mendengar suara yang aneh dan menyebutnya dengan Pasar Setan. Saudara, untuk menuju kampung ini dibutuhkan waktu sekitar 1 jam dari pusat kota Banjarnegara. Kampung ini sebenarnya sejak 50 tahun silam hanya dihuni tidak lebih dari 9 kepala keluarga. Jarak rumah antar warga pun sangat berjauhan. Jalan menuju rumah warga pun hanya jalan setapak dan masih tanah. Dari sini kita tidak bisa menemukan warung atau kios yang menjual kebutuhan sehari-hari. Dan tak satupun warga yang berjualan di sekitar kampung tersebut. Sementara jika warga ingin berbelanja menuju pasar, yaitu mereka datang ke Pasar Keputuh yang berjarak sekitar 3 km. Selain itu, kita juga tidak bisa menemukan fasilitas ibadah seperti musola, kemudian sarana pendidikan dan kesehatan serta sarana lainnya. Menurut warga sekitar bernama Narsim, dia sudah hidup puluhan tahun di kampung Pasar Setan, sehingga sudah terbiasa dengan kehidupan di sekitarnya. Aktivitas kesehariannya ia lakukan dengan warga sekitar. Namun setelah hampir 50 tahun terisolir, kini warga kampung Pasar Setan bisa bernapas lega. Pasalnya Kepala Desa Keputuh Jurang Sujarwo berhasil mewujudkan impian mereka membangun jembatan gantung dengan mengajukan proposal dibantu oleh sejumlah anggota DPR daerah maupun provinsi. Akhirnya terbangun jembatan dengan panjang 60 meter, lebar sekitar 3,5 meter, dengan menelan biaya 2,5 miliar dari APBN pusat ditambah dengan dana desa yang digunakan untuk pembuatan jalan rapat beton menuju kampung Pasar Setan. Kini warga Pasar Setan sudah tidak harus menunggu air sungai surut untuk menyeberangi menuju tempat umum dan berbelanja. Meski masih dalam keterbatasan, namun warga bersyukur dengan dibangunnya jembatan gantung yang menghubungkan tempat tinggal mereka. Saya ingin cerita sedikit nih tentang melihat lebih dekat Pasar Setan yang ada di Keputuh Jurang. Ini sebenarnya ada berapa kakak yang di sini, Pak? Yang di sini ada 11. Dihuni berapa jiwa itu, Pak? Dihuni Ada 30 jiwa? 30 jiwa sih nggak ada. Ya, sekitar 25. 25. Semua Seluruh. Bisa diceritakan, Pak, ini sebelum ada jembatan kehidupannya, sekolah, kesehatan dan sebagainya seperti apa itu, Pak? Ya sulit. kalau dulu sulit. Ibaratnya kalau anak sekolah itu dulu nyebrang, tapi sekarang setelah dibikin jembatan, ya alhamdulillah sekarang mudah. Mudah kayak gitu. Udah enakan lah. Udah enakan. Ya, Pak RT, ini kan secara geografis berada di pegunungan ya, Pak. Iya. Bagaimana keamanan warga sendiri? Apakah sering terjadi longsor dan sebagainya di sini begitu, Pak? Ya kalau longsor sih ada lah, Ada kecil tapi kecil tapi Kecil. nggak, maksudnya kalau longsor sih ada tapi nggak begitu begitu rawan. rawan sih. Kemudian untuk air, kehidupan sehari-hari bagaimana? Mudah begitu? Ya Kalau air alhamdulillah mudah. kalau air mudah. Banyak sumber Banyak ini sumbernya. sih. Sumber airnya banyak sini. Langsung dari tok. Akses listrik gimana ini, Pak? Ya alhamdulillah kalau listrik sih Togor sudah nyampe Cuman masih jauh. separuh, tapi kalau yang bagian sebelah
seberang kali itu masih nyalur. Nitip meteran Masih di nitip. musola. Ini jarak menuju sekolah dari Pasar Setan berapa kilo kira-kira Pak? Sekitar 3 kilo. Cukup jauh ya? 3 kilo lebih, cukup jauh. Mereka berjalan kaki atau naik motor begitu? Ya kalau yang- sekarang sih udah bisa naik motor, tapi kalau dulu jalan kaki. Jalan kaki. Kemudian saya begitu masuk ini rumahnya di sini terpencar ternyata ya Pak RT ya. Ya, betul. Fasilitas ibadah juga tidak ada, sekolahan tidak ada, kesehatan juga larinya ke puskesmas ya. Iya betul. Nah ini terutama fasilitas sholat ini musola. Ini harapannya seperti apa Pak? Ya kalau bisa sih warga musola. sini minta dibantu lah bikin Musola. Walaupun kayak kecil nggak masalah. kecil nggak masalah. Ada sih di bawah, cuman kan Jauh, Mas. Jauh. Ada sih di bawah ya, tapi sih jauh emang sih. Jauh. Ah, Jauh. Nah, kemudian bagaimana kehidupan sosial sehari-hari, kegiatan-kegiatan kayak yasinan, tahlilan, apakah berjalan seperti layaknya di kampung lain? ya alhamdulillah seperti layaknya di kampung lain, setiap malam Jumat itu rutin, maksudnya bergiliran. Gabung sama itu sih. Gabung sama Berarti Bawah, warga bawah. bawah. Ah. Iya. Kemudian jika musim hujan, ini otomatis berarti mereka ya terisolir di rumah, begitu? Iya betul. Kalau musim hujan dulu sebelum ada jembatan ya pasti nggak berangkat. Soalnya pasti banjir sih kayak gitu. yang di sebelah sana yang nggak bisa ke sini, yang di sini nggak bisa ke Sebaliknya. sana. Sebaliknya kayak gitu. Kemudian saya tidak menemukan warung ini Pak RT. Bagaimana untuk belanja warga? Itu belanjanya kemana? Berapa hari sekali begitu Pak? Sih nggak tentu. Nggak tentu. Kalau warung emang jauh dari sini, jadi ya belanja nggak tiap hari Pak. Kalau pelaksanaan sholat id kayak kemarin ini di mana nih Pak RT? Di masjid Jauh. jauh di masjid. Cukup jauh. Kehidupan malam hari seperti apa bisa diceritakan Pak? Sunyi sepi begitu di sini? Ya kalau malam hari ya pasti sunyi Pak. Ini namanya jauh dengan hutan. tetangga soalnya Pak. Jauh sama tetangga ya. Ini sebenarnya pasti kalau sunyi. Kalau saya lihat memang ini sebenarnya kan hutan ya Pak. Hutan yang dijadikan pemukiman warga. Ah, ya betul. Sudah berapa tahun warga menempati di dusun Pasar Setan ini Pak RT kira-kira? Kira-kira 50 tahun? Belum ya, 40-an nih. 40-an ya? 40, 30, ya 40-an lah kita. 40 tahun. Ini kemudian pertama bermukim juga mungkin hanya satu keluarga begitu, apakah melarikan diri atau bagaimana dari kampung lain ya Pak ya? Ya kalau dulu dari kampung lain emang dulu Dari sih Kerinjing. Dari Kerinjing. Kerinjing Petir Purwonegoro itu ya? Iya. Ya betul. Kan pada merantau di sini kalau Jadi sekarang sih udah lumayan banyak, soalnya kan keturunannya udah Sudah banyak. cuman bikin rumah. kalau dengan apa? Pada bojo itu pada ngikut ke kota, ke desa, pada nggak betah di sini. Iya, karena Medan. Faktor ini sih berarti jalan dan ini apa jembatan belum ada sih.